Halo, perkenalkan saya Dian Fitriana, guru SMA Buderan Purwokerto, CGP Angkatan 5, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif merupakan proses penanaman nilai-nilai melalui pembiasaan-pembiasaan untuk membangun sebuah karakter sehingga mewujudkan perubahan perilaku. Budaya positif sangat penting untuk dilaksanakan di sekolah. Penanaman nilai-nilai yang ada di sekolah ditanamkan kepada diri para murid supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkarakter baik. Ada beberapa budaya positif yang sudah dilaksanakan di SMA Buderan Purwokerto. Mari kita saksikan tayangan berikut. Oh kawan, demi negeri ini, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga. Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Salah satu untuk memimpin doa. Oke Pak. Teman-teman, mari kita berdoa. Karena Allah, terima kasih. sebagai sesuatu Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkamu sepanjang malam hingga pagi hari ini hingga kami dapat dikumpulkan di sini untuk belajar. Dan Tuhan dengan Dia akan melaksanakan kegiatan belajar. Berkatilah dan sertailah kami agar kami dapat belajar dengan baik. Dan juga berkatilah para guru agar dapat mengajar kami dengan sabar. Amin. Santa Yesus. Yo, bro. Kepada sampai rambutnya, hormat, gerak, tegak, gerak. pelajaran hari ini akan kita ambil. Oke, sebelum pulang kita berdoa dulu. Siapa yang berdoa? Mari kita berdoa. Allah adalah kasih. Allah Bapa, terima kasih hari ini kami lelah sekali. Belajar di sekolah sangat padat dan berat. Temani kami dalam pulang dan beristirahat agar semua beban kami terlepas dan kami mendapat semangat belajar. Kami mohon ampun untuk saran kami yang tidak disengaja menghibur di sekolah. Ajarilah dan beri kami semangat serta kemauan kuat untuk selalu belajar kami berbagi diri. Ajari kami mengasihi orang lain, tidak iri, dengki maupun rusuh, supaya kami dapat menunjukkan cinta kasih-Mu kepada sesama manusia. Sama hati siapapun layak. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama Kristus. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya
merupakan sebagian kecil contoh pembiasaan yang sudah dilaksanakan di SMA Bruderan Purwokerto. Berikut saya tayangkan sosialisasi budaya positif untuk guru di SMA Bruderan Purwokerto. Ada beberapa hal yang dipelajari dalam budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan motivasi. Yang kedua, 5 dasar kebutuhan manusia. Ketiga, keyakinan kelas. 4, 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin positif dan motivasi. Disiplin positif merupakan unsur utama dari konsep budaya positif. Seringkali orang berpikir bahwa disiplin itu terkait dengan peraturan, tata tertib, atau hukuman. Tetapi hal yang paling penting, disiplin positif harus muncul dari dalam diri seseorang. Disiplin harus berasal dari dalam diri seseorang dan tidak berhubungan dengan orang lain. Motivasi intrinsik seperti ini akan menjadi sangat kuat dan bisa bertahan dalam jangka panjang. Ada 3 motivasi manusia untuk berdisiplin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, karena dia ingin menjadi pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai universal dan karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Dari ketiga motivasi ini, motivasi ketigalah yang berasal dari dalam diri sendiri dan baik untuk dikembangkan. Sementara motivasi pertama dan motivasi kedua merupakan motivasi ekstrinsik yang itu berasal dari luar dan tidak akan bertahan dalam jangka panjang. Yang berikutnya dalam budaya positif yang dibahas adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan atas kesehatan, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan love and belonging, yaitu rasa diterima dan disayangi. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang sangat dasar bagi setiap manusia. Budaya positif yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan bersama di dalam menanamkan nilai-nilai kebijakan universal. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan antara guru dan murid di dalam kelasnya untuk menentukan keyakinan terhadap nilai-nilai yang dipercayai. Keyakinan kelas dapat diperoleh melalui curah pendapat. Guru tidak hanya menyampaikan apa yang menjadi harapannya pada saat murid mengikuti pembelajaran, tetapi murid juga menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka pada saat guru mengajar. Keyakinan kelas terbentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan murid di dalam kelas tersebut. Budaya positif yang berikutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kelima posisi kontrol ini yang paling baik dikembangkan
adalah posisi sebagai manajer. Kemudian yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi sangat bermanfaat dan sangat membantu guru untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi para murid. Dari segitiga restitusi ini, anak-anak diajarkan untuk menyadari kekeliruan atau kesalahannya, kemudian dia mengakui kesalahan tersebut, dan yang terakhir, dia memiliki keyakinan yang teguh bahwa dia akan memperbaiki diri. Dari segitiga restitusi ini, hal yang paling penting adalah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Diharapkan setelah tahu, setelah menyadari kesalahannya, anak akan kembali ke komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat, dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Berikut tayangannya. Rapat pada pagi ini kita mulai. Nanti dengan agenda, nanti pembukaan dengan doa. Yang kedua nanti pengantar singkat dari kami. Terus yang ketiga nanti kita paparkan di awal, yaitu sosialisasi tentang budaya positif dari Rudian dan Pak Ipa. Baru nanti yang keempat kita lanjutkan tentang pembahasan tentang PTS, Vincenzius dan juga P5. Terus nanti yang kelima lain-lain dan yang keenam tutup. Maka mari acara ini kita buka dengan doa. Salam kemuliaan doa. Doa yang nomor 1. Yes. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah adalah kasih. Hamba Tuhan, berjalan padaku berkata-kataan. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, berdoalah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, berdoalah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dia Tuhan dengan antara kami. Amin. Santo Vincenzius, berdoalah kami. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Santo. Untuk pertama, kita nanti akan mendengarkan paparan dari beliau-beliau berdua tentang sosialisasi budaya positif. Bahwa pertama, terima kasih kepada Rudian dan Pak Ipa yang telah mengikuti proses kaitannya dengan guru penggerak. Bahwa proses menjadi guru penggerak itu prosesnya panjang, dimulai dari seleksi, kemudian saat ini posisi Pak Ipa dan Rudian adalah masih sebagai calon guru penggerak. Kesempatan ini juga menjadi proses untuk menjadi guru penggerak. Maka prosesnya panjang dan sekali lagi ini tahap demi tahap proses harus dilalui. Proses itu semua butuh dukungan dari kita semua. Saya sudah merasakan bagaimana kehadiran calon guru penggerak dan nanti kita harapkan menjadi guru penggerak juga nanti
teman-teman lain yang masih memenuhi syarat. Artinya paling tidak dari sisi usia. Kalau yang sudah kemarin itu kalau tidak ada revisi, kalau sudah 50 ke atas itu masuk rusak atau tidak bisa mendaftar, nanti sudah tidak bisa. Itu pengantar singkat dari kami tentang acara yang sosialisasi budaya positif. Maka waktu secukupnya kami sampaikan kepada koordinator siapa dulu untuk menyampaikannya. Bapak Ipa dan Dian. Bapak Ibu yang hormati, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diluangkan yang diberikan kepada kami, saya dan Pak Dipa untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan budaya positif di sekolah. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa saya dan Pak Dipa itu mengikuti pelatihan calon guru daerah, di mana pelatihan ini kami memperoleh banyak sekali hal yang bisa kami pelajari. Salah satunya adalah budaya positif di sekolah. Nanti diharapkan kami bisa menerapkan budaya positif di sekolah bersama-sama dengan Bapak Ibu semua, seluruh warga sekolah. Bapak Ibu, ada baiknya sebelum masuk ke budaya positif, ini budaya positif itu ada di materi modul 1 titik 4. Jadi Bapak Ibu, posisi saya dan Pak Dipa sekarang sudah sampai di modul 2, modul 2 titik 2. Sebelum masuk ke budaya positif, apa yang menjadi dasar dari pemikiran ini, baik kalau saya sampaikan secara cepat, sekilas, dari modul 1.1 sampai 1.3 supaya nanti ada koneksi atau ada hubungan terkait dengan materi-materi yang sudah diberikan dengan budaya positif. Di modul 1.1, Bapak Ibu, kami belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara siapa Bapak Ibu? Ya, untuk Bapak Pendidikan Nasional. Ternyata pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat luar biasa. Seperti yang sudah kita ketahui, ada trilogi ya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Yang itu sudah sekian puluh tahun ya didengung-dengungkan, tapi ternyata selama ini saya pribadi juga tidak begitu paham alur pemikiran trilogi itu tercipta atau muncul. Nah dari sini ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dalam sekali. Ki Hajar Dewantara menyampaikan terkait dengan pendidikan dan nanti kaitannya dengan pendidik. Bapak Ibu, bahwa pendidik itu bertugas sebagai pamong atau penuntun bagi para murid untuk bisa berkembang menemukan kodratnya. Nah, pendidikan yang dilaksanakan di sekolah itu harus berpihak kepada murid. Ya, ini poin-poin penting yang disampaikan di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu bertujuan untuk menuntun kodrat anak-anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu maupun anggota masyarakat. Jadi intinya Bapak Ibu, anak-anak sekolah itu supaya nanti mereka bahagia dalam hidupnya, baik dia sebagai individu maupun dia sebagai anggota masyarakat. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru ini nanti membahagiakan mereka melalui memperjelas kodrat yang mereka miliki. Kalau berbicara terkait kodrat, ini ada dua, yaitu kodrat aman maupun kodrat zaman. Seorang pendidik itu diminta untuk mampu memperkaya kodrat mereka. Sebetulnya ketika mereka lahir, kita semua itu kan sudah punya sifat atau karakter atau kodrat bawaan. Nah itu yang nantinya seorang pendidik sebagai pamong atau penuntun itu bisa memperjelas kodrat mereka. Kalau kodrat zaman itu terkait dengan
kemampuan perkembangan zaman kita sebagai bapak ibu guru membekali mereka. Kalau sekarang yang terkait dengan kecakapan abad 21. Kemudian sebagai pendidik itu harus bisa mengembangkan bakat dan minat murid. Berikutnya pendidikan berpihak pada murid dan pendidik itu menghambat kepada murid. Ini sempat menjadi pro dan kontra kata menghambat. Ternyata Ki Hajar Dewantara itu sudah menyampaikan pemikiran-pemikiran yang mendalam bahwa seorang guru sebagai pendidik itu harus menghambat. Kata menghambat ini kalau kita sering dengar di kehidupan kita sehari-hari itu melayani. Jadi kita sebagai bapak ibu guru itu harus melayani kebutuhan mereka. Dan ini juga sudah diajarkan di kitab suci, bahwa seorang guru atau pemimpin itu adalah pelayan dari semua. Ternyata ada pola kesinambungan di sana. Kemudian pendidik menjadi pelayan bagi mereka. Berikutnya yang saya suka, ternyata Ki Hajar Dewantara itu memiliki perumpamaan yang membuat saya berpikir jalan. Yang pertama, perumpamaan tentang pengukir, ya seperti yang tertera di sana. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru itu memiliki manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Jadi Bapak Ibu, yang namanya pengukir itu harus paham betul jenis kayunya seperti apa, nanti akan diukir menjadi bagaimana supaya begitu bagus, kemudian mungkin berharga dan seterusnya. Seperti itu juga yang diharapkan kepada kita sebagai Bapak Ibu. Perumpamaan yang kedua itu ibarat seorang petani. Jadi pendidik itu ibarat petani yang menabur benih, yang nantinya dia akan memelihara tumbuhan itu supaya tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik dan berbuah. Dan sekolah ini adalah ladang subur. Jadi ini berkesinambungan Bapak Ibu. Ya, anak-anak kita itu tumbuhan benih yang ditanam, yang disemai. Nah, sekolah ini bisa tidak menjadi lahan subur untuk mereka tumbuh dan tumbuh berbuah, memiliki karakter-karakter yang baik. Jadi perumpamaan Ki Hajar Dewantara di dalam ini yang terus menjadi perenungan kami sebagai calon guru penggerak. Ternyata seorang guru itu tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Memang semua proses harus dilalui dengan belajar. Berikutnya itu di modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian di 1.2 Bapak Ibu ada nilai dan peran guru. Nilai seorang guru itu dia harus bisa mandiri. Mandiri itu memulai segala sesuatu dari dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian peran guru itu harus bisa menjadi pemimpin di dalam pembelajaran di kelasnya. Kemudian dia harus bisa menjadi coach. Coach itu pelatih, ya, bagi sesama guru lewat sharing pembelajaran. Kemudian mendorong kolaborasi, kepemimpinan murid yang terkait dengan keteladanan tadi, dan komunitas praktisi. Seorang guru itu diharapkan memiliki sebuah komunitas yang nantinya dia sendiri bisa berkembang. Dan semuanya itu untuk nilai dan peran itu diharapkan untuk menjadi modal perubahan yang positif di sekolah. Berikutnya di modul 1.3 kami belajar tentang visi. Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu guru itu harus memiliki visi yang jelas untuk memajukan sekolahnya. Jadi tidak hanya para pemikir atau orang yang berwenang, tetapi semua orang itu harus menuju bergerak di satu titik yang sama. Pandangan jauh ke depan, kemudian memiliki cita-cita untuk kemajuan sekolahnya, dan memiliki manajemen perubahan.
Jadi perubahan-perubahan apa yang dia lakukan supaya nanti sekolahnya ini bisa menjadi lebih baik. Nah, itu seorang guru harus memiliki visi. Dan di dalam modul yang kami pelajari itu ada yang namanya kanvas baja. Kanvas baja ini hanya salah satu cara atau strategi untuk menguraikan visi-visi tersebut. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu poin penting yang saat ini harus kami bagikan kepada Bapak Ibu supaya nanti kita bisa bersama-sama bagaimana membuat atau membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu sebetulnya untuk membuat lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid-murid kita. Di dalam budaya positif di modul 1.4 ada 5 yang dipelajari. Yang pertama yaitu disiplin positif dan motivasi. Kemudian yang kedua 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat 5 posisi kontrol. Dan yang kelima segitiga restitusi. Dan di sini nanti saya berbagi dengan Pak Antika yang menyampaikan satu persatu. Akan saya awali atau saya mulai terlebih dahulu dari disiplin positif dan motivasi. Bapak Ibu, kita seringkali berpikir bahwa kedisiplinan itu terkait dengan peraturan, yang aturan-aturan, tata tertib. Tetapi setelah sampai di tahap ini ternyata tidak hanya itu. Disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Disiplin itu harus berasal dari diri murid, tidak dari luar, tidak dari Bapak Ibu guru. Ini yang menjadi poin penting yang nantinya Bapak Ibu guru kita semua bisa memberikan atau membimbing, mengarahkan anak-anak itu memiliki kesadaran. Murid itu memiliki self-disiplin yang kuat dalam dirinya. Maksudnya self-disiplin, bagaimana kita sebagai guru sekeras-kerasnya dalam dirinya itu berusaha untuk mendisiplinkan diri. Jadi bagaimana motivasi internal itu tumbuh di dalam diri mereka, bukan dari kita. Kemudian murid itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kalau Ki Hajar mengatakan bahwa kemerdekaan itu justru merupakan kecakapan dalam memerintah diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu ada motivasi dari dalam diri untuk melakukan sesuatu, itu berarti kita merdeka. Kemudian murid yang memiliki disiplin positif itu memiliki motivasi internal yang tinggi, sudah menguasai diri melakukan tugas dari dalam dirinya sendiri, bukan karena disuruh, bukan karena ada hukuman, bukan karena diancam. Ini yang menjadi PR besar kita. Bagaimana kita bisa menerapkan disiplin positif untuk murid-murid kita. Nanti salah satu caranya ada, nanti Pak Dika yang akan menyampaikan. Bapak Ibu, selama ini anak-anak termasuk kita juga saya gitu ya, memiliki 3 motivasi. Orang itu berdisiplin, 1 karena dia tidak ingin dihukum atau menghindari ketidaknyamanan. 2 bisa juga karena dia ingin dihargai, ingin dipuji, ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan sendiri, mereka menghargai. Diyakini bersama, dilakukan bersama. Nanti akan tumbuh dengan dari dalam diri. Itu keyakinan kelas. Itu tingkat di kelas. Nanti kita akan mencoba untuk keyakinan ini, tapi tingkatnya tingkat sekolah. Bagaimana kita mulai dari yang kecil dengan budaya positif. Nah, di sini nanti ada 5 posisi kontrol sebenarnya nanti ada penghukum, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Di sini praktik gini, apabila anak itu melakukan biasanya kalau melakukan kesalahan, misalkan dia terlambat,
Nanti kita menang ini, kita bisa dari iman ini, di musuh ini, kita mau bersikap sebagai apa? Nanti akan berpikir yang mana? Kalau menghukum jelas nanti itu akan menghukum, modelnya menghukum dari ya langsung memberikan hukuman. Nanti ada yang modelnya ini kan anggap sebagai teman, atau misalkan yang paling menurut kami yang lebih mengenai itu adalah mengenai hanya membuat orang merasa bersalah. Jadi itu paling dalam sebenarnya. Ya, nanti kita mau pakai yang mana sebenarnya nanti tinggal. Nah, sekarang yang paling utama di sini kita akan mengajak Bapak Ibu guru semua. Kita akan mulai dari sekolah kita. Kita akan mulai budaya positif. 2 hal saja sebenarnya. Jadi 2 ya. Kita akan mencoba di tempat kita itu, anak-anak latahnya itu, bahasanya itu bahasa yang jadinya misalkan di kafe itu dari pukul itu keluar yang negatif, misalkan iman itu salah satunya. Kemudian tempat kita itu untuk baju itu anak-anak seberapa sulit sekali. Nah, kita akan mulai dengan 2 hal itu dulu. Pertama, nanti kita akan mengajak, nanti semua harus terlibat. Semua guru tidak lelahnya dengan saling mengingatkan. Misalkan tahu-tahu ini misalkan ya, anak tahu-tahu kalau dia sudah ngomong anjing itu pernah dengar kata-kata itu, tahu-tahu ungkapannya kok negatif. Nah, kita akan coba itu dengan yang positif lah. Jadi tidak keluar kata-kata yang seperti itu. Kita mengingatkan, misalkan ada anak bicara itu, kita ingatkan, kita tanamkan itu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita akan mencoba budaya positif. Semua saling mengingatkan tentang pakaian. Jadi kalau semua saling mengingatkan, baik nanti teman sendiri, sama guru, kamu paling bisa apa itu, misalkan hasilnya nggak ada, hasilnya ada di situ. Kita akan mencoba itu. Dan tambahan atau dulu, kita mulai dari budaya positif. Sementara 2 hal itu dulu, yaitu nanti bertutur yang positif, kemudian kerapian pakaian. Ada tambahan nggak kira-kira? Ada tambahan? Berawal dari itu dulu, itu kita tanamkan ke siswa. Siswa nanti selalu mengingatkan. Nanti bicara ya lebih baik saya mengingatkan siswa saya itu lebih baik. Nanti itu juga tidak sebut-sebutnya. Jadi paling itu. Nah, segitiga restitusi. Hal yang ini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan game. Saya akan langsung ke prakteknya. Jadi kemarin kami sudah pernah membuat ini. Jadi misalkan begini, ada anak terlambat, terus kita sudah langsung kemarin memang setelah pulang, nanti kita hidupkan, nanti kita menggunakan model segitiga restitusi. Nanti kita modelnya kita tanyakan dulu, kenapa kamu terlambat? Kemudian kita meyakinkan dia kalau kamu terlambat itu benar atau tidak. Nah, kemudian kita lanjut meyakinkan, kita sudah punya sekolah karena kan punya kesepakatan aturan. Kalau terlambat itu kan nggak boleh. Jadi benar nggak terlambat, terus kita kamu intinya tidak boleh terlambat lagi. Itu kalau yang terlambat. Kalau yang kasus kemarin itu anak kabur yang jelas kami rekam itu anak kabur ke BPS. Itu kami tangani dengan model restitusi. Jadi setelah kami panggil, saya tanyakan, kamu dari mana? Dia cerita, saya dari BPS. Perbuatanmu salah atau tidak? Kami salah. Kalau perbuatannya salah, kemudian
mengulangi. Nanti saya tidak akan mengulangi. Itu kami menggunakan segitiga resolusi seperti itu ya. Tambahan kira-kira. Berarti lanjut dulu. Sudah habis. Jadi ke depan nanti dalam yang ini kita coba budaya positif dulu. Yang pertama berarti bertutur kata positif. Jadi nanti kata yang negatif misalkan tidak keluar. Kemudian saling mengingatkan. Juga saling mengingatkan. Kemudian kerapian pakaian itu tak ujung-ujungnya untuk mengingatkan. Kemudian kalau ada kasus anak berbuat kesalahan atau terutama di sana, yang pertama memang kelas punya kesepakatan dulu. Nanti kalau ada kesepakatan kita tanyakan lagi, kan kalian punya kesepakatan kenapa kalian melanggar? Oke, saya kira cukup. Untuk sosialisasi budaya positif dari kami, saya kira cukup. Kita mau mungkin ada pertanyaan. Kalau misalnya mungkin saya mau berikan penjelasan sedikit Pak Dipa. Karena itu pada prinsipnya terkait budaya positif ini kita membimbing anak-anak kita itu terkait dengan kasus-kasus yang terjadi tadi di segitiga resolusi itu anak menyadari kekeliruannya. Setelah menyadari kekeliruannya, anak mampu mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas. Nah, dari kesadaran itu nanti dia akan kembali ke kelasnya, komunitasnya itu dengan karakter yang lebih baik, karakter yang lebih kuat setelah dia sadar. Dan saya sudah menyadari bahwa tadi sudah saya sampaikan ternyata menjadi itu tidak mudah ya Pak Dipa. Karena setelah belajar ini pun saya melihat ternyata sebelum saya menerapkan budaya positif ke anak-anak saya sendiri juga harus positif. Baik dalam perkataan saya, tingkah laku saya, dan keseharian saya sebagai guru harus positif dulu gitu. Sebelum mengajak anak-anak untuk bisa menerapkan budaya positif ini. Dan yang tidak membuat saya berkecil hati bahwa saya selalu berpikir di sini juga menjadi tempat saya sebagai guru itu bertumbuh, belajar banyak, maka ada istilah belajar sepanjang hayat. Jadi saya sendiri pun harus memperbaiki diri terus menerus supaya nanti bisa membantu anak-anak di rumah seperti itu. Ini boleh dulu ya kita ya sekolah kita ya. Karena memang kita ditekankan kita mempraktekkan secara nyata, harus mencoba. Ada kesempatan kalau mencoba kita mempraktekkan selama. Dan ini untuk semua Bapak Ibu dan untuk semua Bapak Ibu itu bagaimana nanti mendampingi anak-anak terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di kelasnya, tidak hanya oleh wali kelas, tetapi mungkin di pelajaran Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ada di kelas. Harapannya sih nanti setiap guru atau itu punya kesepakatan kelas masing-masing. Jadi misalkan belum boleh sebulan untuk membuat kesepakatan kelas, karena itu akan menumbuhkan. Tapi kan berasal dari siswanya sendiri. Oh ya, itu penting Pak Dipa terkait dengan keyakinan kelas Bapak Ibu itu tidak hanya Bapak Ibu yang berharap terhadap anak-anak. Saya kepengen anak-anak di kelas saya nanti akan seperti apa harapannya. Tetapi harapan anak-anak juga terhadap Bapak Ibu. Jadi ada kerjasama di sana berdua. Jadi tidak hanya Bapak Ibu yang mengharapkan anak-anak mau bagaimana ketika mengikuti pelajaran Bapak Ibu, tetapi anak-anak juga mau Bapak Ibu bagaimana ketika mengajar di kelas. Seperti itu, jadi dari dua sisi. Nah, dari dua sisi ini terjadi kesepakatan kelas yang nantinya mereka terlibat di dalamnya. Dengan keterlibatan itu diharapkan nanti mereka akan lebih bisa ya muncul disiplin. Oh ya, saya yang membuat aturan ini, saya bersama dengan Bapak Ibu guru, maka saya juga harus mematuhi. Nah, kesadaran itu yang sebetulnya diharapkan bagi keyakinan kelas. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktu yang
saya sungguh berharap hari ke depan kami bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu, berkolaborasi dengan banyak hal, terkait dengan banyak hal untuk sekolah kita. Nanti seizin Pak Didi sebagai kepala sekolah. Demikian, terima kasih atas perhatian yang saya berikan. Selamat siang. Mari kita Terlambat ya. Bu, maaf saya terlambat Bu. Kenapa kamu terlambat? Jadi saya kesiangan Bu bangunnya Bu. Oh ya baik, kalau begitu kita isi untuk surat izin masuknya lebih dulu. Ya. Iya Bu. Ya, silahkan masuk. Ya. Ya, silahkan. Ya, silahkan duduk. Permisi Bu. Ya. Anu, hari ini kamu terlambat berangkat sekolah. Sekarang sudah jam berapa? 7:10 Bu. 7:10. Kamu tahu kalau sudah terlambat ya? Sudah Bu. Ya, peraturan sekolah jam berapa maksimal datang? Maksimal jam 7 Bu. Maksimal jam 7, berarti kamu terlambat 10 menit. 10 menit. Baik. Apa alasannya terlambat datang ke sekolah? Bangun kesiangan Bu. Bangun kesiangan. Iya, Bu. Oh, semalam tidur jam berapa? Jam 1:30 Bu. Jam 1:30 baru tidur. Iya, Yang kamu kerjakan apa? Soalnya saya mengerjakan tugas Bu. Terus karena nggak bisa tidur, jadi saya lanjut main game Bu. Oh, main game Iya, Bu. sampai pagi. Apa kamu ada masalah? Tidak ada Bu. Tidak ada masalah. Ini sudah yang keberapa kamu Yang terlambat? kedua Bu. Kedua. Baik. Kamu tahu kalau hari ini sudah melanggar peraturan sekolah ya? Iya Bu. Kalau sudah 2 kali, jangan sampai yang ketiga kali. Karena kalau terlambat ketiga kali, nanti kamu akan diminta untuk pulang dan harus membuat surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh orang tua. Baik, kamu jam pelajaran apa sekarang? Jam pertama? Matematika Bu. Matematika. Ya, kamu harus mengisi surat izin masuk, kemudian nanti disampaikan kepada guru yang mengajar. Cek suhu dulu. Ya. Ya, Kurang-kurang di sini. ya. Ya. Baik, terima kasih. Nanti pada saat kamu masuk ke kelas, apa yang akan kamu sampaikan kepada gurumu? Terlambat Bu. Izin masuk kelas Bu karena terlambat. Ya, terus kemudian? Saya ucapkan mohon maaf Bu. Iya, baik, mohon maaf dan tidak boleh diulangi lagi. Iya Bu. Ya, begitu ya. Ya, Anu Bu, yang siap, baik. Bu. Ini suratnya silakan kamu bawa. Kamu menemui gurumu di kelas. Iya Bu. Ya. Siap, Bu. Terima kasih Bu, mohon maaf. Ya, mari silakan. Mari Pak. Yuk. Demikian tadi tayangan terkait budaya positif yang telah diselenggarakan di SMA Bruderan Purwokerto. Mulai dari pembiasaan kecil, saya, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas, telah melaksanakan sosialisasi budaya positif terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak kepada seluruh guru di SMA Bruderan Purwokerto. Saya juga telah melaksanakan praktik segitiga restitusi untuk membantu para siswa atau murid keluar dari permasalahan mereka. Segitiga restitusi sangat bermakna untuk kami para guru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pada diri murid. Dengan demikian, para murid bisa mencari solusi dari persoalan yang dia hadapi dan mereka kembali ke komunitas mereka dengan karakter yang lebih kuat. Demikian yang sudah saya sampaikan.
Terima kasih, sampai bertemu kembali. Sampai jumpa.